Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini 27 November 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan roh-Mu dan firman-Mu. Mampukan kami memberi jawab kepada tantangan yang ada di dalam firman-Mu. Tantangan untuk memikul salib dan mengikut Engkau selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-27. Demikian dikatakan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memanggil setiap orang untuk memikul kuk pada masa mudanya. Nah, jika firman ini kita padankan dengan firman Tuhan Yesus di Matius 16 ayat 24, maka firman ini mengingatkan kita akan tugas kita sebagai pengikut Kristus, yakni memikul salib kita setiap hari. Pertanyaannya, mengapa kita harus memikul salib dalam hidup ini? Bukankah lebih enak jika kita berjalan tanpa membawa beban? Mengapa Kristus harus meletakkan salib di atas pundak kita masing-masing? Jawabnya adalah agar kita bisa menjalani hidup ini dengan fokus kepada tujuan. Mari kita buat analogi. Ada dua orang yang berjalan di pasar. Orang yang pertama kita sebut si A, berjalan dengan memikul satu karung beras di pundaknya. Sedangkan si B berjalan tanpa membawa apa-apa selain dompet yang berisi uang. Maka pertanyaannya, siapa yang lebih cepat sampai ke tujuan? Jawabnya sudah pasti si A. Karena apa? Karena dia sedang memikul beban berat di pundaknya. Maka dia tidak ada waktu untuk santai-santai, melihat kiri kanan, melihat-lihat baju, ataupun hal-hal menarik yang ada di pasar itu. Dia akan fokus ke tempat di mana dia harus meletakkan karung beras tersebut. Berbeda halnya dengan si B, orang yang tidak membawa apa-apa tadi. Karena dia tidak punya beban, maka bisa dipastikan jalannya santai, sambil lirik kiri kanan. Ketika ada baju yang bagus, dia akan singgah sebentar, sekedar melihat-lihat ataupun bahkan membeli. Ketika ada makanan yang enak, dia juga akan berhenti sebentar dan mencicipi. Begitu seterusnya. Akibatnya, perjalanannya tidak akan fokus. Si A akan jauh lebih cepat sampai di tujuan daripada si B. Maka demikian jugalah hidup kita dalam perjalanan spiritual kita di dunia ini. Hidup kita ini ibarat perjalanan menuju kehidupan kekal. Orang yang menjalani hidupnya sambil memikul salib, dia akan seperti si A tadi yang akan tetap fokus kepada tujuan. Sementara orang yang tidak memikul apa-apa, tidak memikul salibnya, dia akan gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa godaan yang ada di dunia ini. Karena dia akan lirik kanan, lirik kiri, lihat kanan dan lihat kiri. Namun, dalam memikul salib pun, tidak sembarang salib yang kita harus pikul. Kita tetap harus waspada. Sebab bukan sembarang kuk itu adalah salib. Pertama, kita harus pastikan apakah kuk yang kita pikul itu benar-benar berasal dari Tuhan. Atau jangan-jangan itu bukan dari Tuhan, tapi dari kita sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, tanda bahwa kuk itu berasal dari Tuhan adalah kita mengalaminya dalam rangka ketaatan kita pada firman Tuhan. Dan jangan kita katakan bahwa ketika kita sakit, itu adalah salib. Belum tentu. Jangan-jangan kita sakit bukan dalam rangka kita taat pada firman Tuhan, melainkan karena kita sembarangan menjalankan pola hidup kita. Maka kalau karena itu, maka penyakit kita itu bukan salib, tapi karena perbuatan kita sendiri, karena keteledoran kita sendiri. Salib adalah jenis penderitaan yang kita alami karena kita taat akan firman Tuhan. Jadi ketika kita sudah melakukan yang terbaik dalam pelayanan misalnya, dan kita melakukannya sesuai dengan aturan, dan karena itu kita jadi dibenci, maka itulah yang dinamakan salib atau kuk yang dari Tuhan.
Dan tanda kuk atau salib itu dari Tuhan adalah, biarkan Tuhan yang memberikannya pada kita. Jangan kita yang mencari-cari atau meminta-minta. Mari kita ingat, Tuhan Yesus saja tidak meminta salib dari Bapanya. Tuhan Yesus malah memohon, sekiranya bisa agar Bapa menjauhkan cawan atau salib itu daripadanya. Walaupun pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus saja tidak menciptakan salib bagi dirinya sendiri. Salib itu datangnya dari Allah Bapa. Jadi kalau kita menderita dalam pelayanan karena perbuatan kita sendiri, karena kita cari-cari masalah sendiri, maka itu pun bukan kuk yang dari Tuhan, atau yang Tuhan maksudkan untuk kita pikul. Tanda kuk yang benar dari Tuhan adalah Tuhan sendiri yang harus memberikannya pada kita. Namun meskipun Tuhan yang memberikannya untuk kita pikul, dari diri kita pun harus ada kerelaan untuk mau dengan taat memikulnya. Ibarat Kristus, dia rela memikul salib yang Tuhan bebankan kepadanya, meskipun sebenarnya dia tidak mau memikul itu. Tapi ketika Tuhan sudah meletakkan salib itu di pundaknya, dia rela memikulnya. Jadi jangan kita katakan bahwa kecelakaan kita itu adalah salib atau kuk. Kalau kita katakan kecelakaan itu salib, pertanyaannya, apakah kita rela menerima celaka itu? Jawabnya sudah pasti tidak. Jadi hal yang tergolong salib dari Tuhan yang harus kita pikul adalah segala suatu beban yang kita dengan rela mau memikulnya. Misalnya, kita dipilih jadi ketua sebuah pelayanan. Awalnya kita menolak, tapi pada akhirnya kita rela menerimanya demi ketaatan kita kepada panggilan Tuhan. Jadi harus ada faktor kerelaan dari kita, barulah kita bisa katakan bahwa kuk yang kita pikul itu adalah salib dari Tuhan. Yang berikutnya, ciri bahwa tanda kuk yang kita pikul itu adalah salib yang dari Tuhan. Salib itu harus bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana salib yang Kristus pikul itu bermanfaat bagi seluruh umat manusia, maka demikianlah salib yang kita pikul juga harus ada manfaatnya bagi orang lain. Jika itu hanya untuk diri kita, hanya untuk kebaikan kita semata, hanya masalah individu kita sendiri, maka jangan pernah kita menyebutnya sebagai kuk yang dari Tuhan. Sebab salib itu mengandung dua arah, vertikal dan horizontal. Vertikal berarti dalam rangka penyembahan kita kepada Tuhan, dan horizontal berarti dalam rangka pelayanan kita kepada sesama. Maka kuk yang kita pikul haruslah membawa manfaat bagi orang lain. Itulah cara kita untuk menyelidiki apakah kuk yang sedang kita pikul ini adalah benar-benar kuk yang dari Tuhan atau tidak. Dan terakhir, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memikul kuk yang dari Tuhan itu. Bagaimana caranya kita memikul kuk dari Tuhan? Jawabnya, mari kita baca di ayat 28 atau satu ayat setelah nats renungan kita hari ini. Di ayat 28 dikatakan, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Inilah cara kita memikul salib atau kuk yang dari Tuhan. Kita memikulnya dengan cara duduk sendirian dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Ini bukan berarti maksudnya supaya kita bersikap individual dan tidak boleh meminta pertolongan dari orang lain ketika memikul kuk. Bukan itu maksudnya. Tapi kalimat duduk sendirian dan berdiam diri di hadapan Tuhan mempunyai makna agar kita memikul salib yang dari Tuhan itu dalam sikap patuh di hadapan Tuhan. Bukan bersungut-sungut, apalagi sampai menyalahkan orang lain, menyalahkan kiri dan kanan, mengapa salib itu sampai terjadi pada kita. Sebagaimana Kristus memikul salib di Via Dolorosa dengan sikap diam di hadapan Tuhan, maka demikianlah kiranya kita memikul salib kita masing-masing dalam sikap diam dan hormat kepada Tuhan sambil menantikan kedatangannya. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk memikul salib kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang bisa kami dengarkan hari ini, di mana firman ini mengingatkan kami agar kami sebagai murid Kristus memikul kuk yang Tuhan letakkan di pundak kami, memikul salib kami masing-masing, dan kami memikulnya di dalam sikap diam dan hormat kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memikul salib kami masing-masing dengan cara seperti Kristus memikul salibnya.
Jauhkan dari kami sikap bersungut-sungut, apalagi sampai sikap menyalahkan orang lain. Tetapi kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, karena dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu memikul salib kami. Tapi dengan pertolongan Tuhanlah, kami akan sanggup memikul salib yang Tuhan letakkan di pundak kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.